yang tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatannya yaitu IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, micro electromechanical system, dan juga internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Jadi, sederhananya, istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. Sejarah dan perkembangannya. Mengingat bahwa IoT ini adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Awalnya, internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989. Lalu, pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian, di tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan WIRCam. Dan pada tahun 1997, si Paul Szabo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah di tahun 1999, Kevin Aston membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur auto IDC Center dari MIT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification secara global. Nah, penemuan inilah yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang, terutama pakar teknologi, jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologi sesuai konsep IoT. Lalu, di tahun 2000, brand bernama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian di tahun 2003, FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangannya teknologi di Amerika melalui program SAFI. Pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia. IoT kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi smart object, yang juga bertujuan untuk mengaktifkan IoT itu sendiri. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya, IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis, tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu, di mana campur tangan manusianya? Manusia dalam IoT tugasnya hanya menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasi sendiri. Mengapa itu menjadi sulit dan problematik? Ini sebenarnya dikarenakan jaringannya sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangatlah perlu suatu sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut,
biaya pengembangan IoT yang mahal juga sering menjadi penyebab kegagalannya. Ujung-ujungnya, pembuatan dan pengembangannya bisa berakhir gagal produksi. Penerapan IoT di era pandemi COVID-19. Adanya platform online, media sosial seperti Google Meet ataupun Zoom. Kedua platform tersebut memberikan pengalaman komunikasi tatap muka secara tidak langsung. Akan tetapi, setidaknya cukup efisien apabila digunakan saat pandemi seperti ini. Untuk menjalin komunikasi sama anggota keluarga saja, platform tersebut juga digunakan sebagai media pembelajaran online. Tentu saja, karena pengguna internet membutuhkan jaringan yang bagus, apalagi jika digunakan untuk video conference seperti Zoom dan Google Meet, harus memiliki SIM. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang menyediakan layanan jasa internet dan saling bersaing agar kita lebih merasa betah di rumah, tak kalah melakukan pekerjaan secara daring yang stabil. Sejatinya, banyak sekali hikmah COVID bagi manusia. Akan tetapi, COVID menimbulkan banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir tanpa harus memakan banyak korban jiwa. Latar belakang IoT diperlukan oleh masyarakat secara global. Internet of Things adalah salah satu tren terbaru di dunia teknologi yang akan kemungkinan besar menjadi tren di masa depan. Sederhananya, IoT menyambungkan alat-alat fisik seperti lampu, televisi, kulkas, bahkan pintu rumah terhubung ke internet secara terus-menerus dan dapat dikendalikan pada jarak jauh melalui gawai yang dipunyai seorang pengguna. Salah satu contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah server atau perangkat yang selalu dalam keadaan aktif dan tersambung ke internet. Dalam studi kasus ini adalah perangkat Metro Ethernet yang ada di STO Pasar Baru Tangerang. Seperti yang kita ketahui, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Dan jaringan telekomunikasi di Indonesia ada baiknya jika teknologi yang digunakan pun teknologi yang terbarukan, sehingga selain memudahkan pekerjaan, resiko yang dihadapi pun kemungkinan kecil. Aspek konektivitas dalam IoT. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyebutkan fokus Kementerian Kominfo dalam roadmap dan regulasi Internet of Things saat ini pada konektivitas. Meskipun demikian, Dirjen SDPPI Ismail menyatakan unsur konektivitas, orang, proses, dan aplikasi yang harus dijadikan secara beriringan guna memastikan IoT bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Menurut Dirjen Ismail, SDPPI sebagai pengelola spektrum frekuensi radio di Kementerian Kominfo dan Informatika, Dirjen SDPPI memiliki peran penting untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menjawab tantangan industri IoT nasional. Keberadaan roadmap menurut Dirjen Ismail juga diperlukan agar mampu mendorong pengembangan teknologi IoT agar dapat mencapai economic of scale di Indonesia. Contoh penerapan IoT, otomatisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau, mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan. Misalnya industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara real-time untuk mengurai konsumsi energi. Tak hanya itu, bahkan bisa juga melakukan pemantauan terhadap para penghuninya. Contohnya, begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, lampu menyala. Kemudian, begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis. Pagi hari, taman Anda akan disiram air oleh mesin penyiram otomatis. Begitu juga dengan kulkas Anda yang bisa memesan stok makanan sendiri ketika habis. Semuanya bisa terintegrasi menjadi sistem rumah pintar. Dan ini adalah skema diagram cara kerja ide pengembangan IoT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.